Malam semakin menanjak namun belumlah mencapai puncaknya. Nampak dua orang berjalan mengendap, terlihat dari pakaian mereka adalah lelaki dengan baju yang kebesaran. Dari kejauhan nampak dua orang bertubuh tegap tersenyum hormat melihat dua orang yang menghampiri mereka. Lelaki berkumis dan lelaki yang masih nampak muda kemudian menunduk hormat tepat saat kedua lelaki yang memakai baju kebesaran berdiri di depan mereka. Mereka yang tidak lain Lata Manjari dan Nyai Tantina. Tubuh yang ramping ternyata membuat pakaian yang mereka pakai terlihat kebesaran. Dua orang prajurit pilih Lata Manjari segera memberikan laporannya. Ampu Gusti Putri, hamba belum berhasil menemukan gadis yang Gusti Putri katakan. Tapi ada suatu hal yang harus Gusti dengarkan, kata prajurit berkumis sambil menunduk hormat. Apa itu paman, tanya Lata Manjari. Terlihat wajahnya keheranan menunggu jawaban prajurit berkumis. Dua orang yang Gusti Putri selidiki di padepokan sekarang berada dalam kepungan di bawah perintah Tuan Mertaka. Sepertinya mereka telah mengetahui tentang kedua orang itu, Gusti Putri, jawab prajurit berkumis. Mendadak wajah Lata Manjari mencemaskan sesuatu. Dia menatap kedua prajurit itu dengan tatapan lemah seperti kebingungan. Eyang cantik, desis Lata Manjari. Apa yang harus kami lakukan selanjutnya, Gusti Putri, kata prajurit berkumis melihat Lata Manjari yang terdiam. Untuk urusan ini biar aku sendiri yang akan tangani. Paman beserta teman-teman paman kembali ke tepian pantai. Kemudian kumpulkan seluruh prajurit, katakan ini perintahku. Aku akan segera menyusul, sahut Lata Manjari tegas. Apakah kami tidak diperintah mencari gadis yang Gusti cari, tanya prajurit yang masih muda. Tidak perlu. Urusan itu telah kami selesaikan, lakukan saja perintahku, kata Lata Manjari. Nampak wajah gadis itu semakin sendu, ada sesuatu yang nampak menyentuh hatinya. Sekilas dia melihat Nyai Tantina yang mematung. Namun wajah wanita yang masih muda itu sedikit tenang, seperti telah mendapatkan apa yang dicarinya. Baik Gusti Putri, kami mohon diri, kata prajurit berkumis kemudian menunduk hormat dan meninggalkan Lata Manjari dan Nyai Tantina berdiam di pohon beringin itu. Lata Manjari masih terduduk beralaskan akar pohon beringin. Nampak matanya sendu dengan wajah kecemasan. Bibi, aku tidak ingin eyang cantik terluka. Selama ini mereka selalu menjagaku dengan setulus hati. Kasih sayang mereka tidak ubahnya, Ibunda Ratu, kata Lata Manjari lirih. Bibi mengerti dengan perasaan Gusti Putri. Tapi perjuangan memerlukan pengorbanan, bahkan dengan mengorbankan nyawa kita sendiri ataupun orang-orang di sekeliling kita, sahut Nyai Tantina. Aku tidak akan tahan jika melihat hal buruk menimpa eyang cantik dan eyang Pranayam. Aku akan ke sana, Bibi. Melihat perkembangan di sana, jika memungkinkan aku akan membawa eyang cantik pergi dari padepokan, sahut Lata Manjari sambil berdiri. Itu berbahaya, Gusti Putri. Kakang Mertaka tidak akan membiarkan kedua orang itu lolos. Lagian kita harus cepat ke tepian pantai, jika tidak kita akan terlambat, Gusti. Aku rasa akan ada yang membantu mereka. Gusti Putri tidak perlu khawatir, jawab Nyai Tantina cemas. Lebih baik kita mencoba, Bibi. Sebelum terlambat marilah, Bibi, kata Lata Manjari kemudian berkelebat ringan. Nyai Tantina hanya menggeleng-gelengkan kepalanya, kemudian istri dari pemimpin padepokan itu meloncat dan mengikuti arah tubuh Lata Manjari yang terus hinggap di atas dahan yang satu ke dahan yang lain. Sementara di padepokan Puncara Agni nampak tubuh Kisuta telah berkeringat, peluh membanjiri tubuhnya di tengah dinginnya malam itu. Sudahlah Adisuta, kau tidak perlu melindungi mereka, tidak ada gunanya, lantang suara Ki Mertaka memperingatkan Kisuta. Mereka adalah orang yang bersamaku, Tuan Mertaka. Jelas sekarang kalian ingin menangkap Punggawa Majapahit. Aku tidak bisa berdiam diri dengan niat kalian yang akan makar, jawab Suta dengan suara yang tidak kalah lantang. Kau sudah terlalu banyak tahu, Adi. Karena itu aku harus menutup mulutmu. Aku rasa Adiseta tidak akan keberatan untuk membungkam kau selama-lamanya, geram Ki Mertaka. Kisuta hanya mendengus, matanya tajam menatap Ki Mertaka. Beberapa murid nampak telah mengepungnya, tidak ada tempat sebesar lobang jarum pun untuk lolos dari kepungan itu. Sementara itu Pranayam dan Ayu Wandira telah terlibat pertarungan hebat dengan ratusan murid-murid padepokan.
selendang kuning Ayu Wandira menderu-deru mengibas setiap murid-murid yang maju mendekatinya. Dan tidak kurang gesitnya pedang pranayam menyambar tubuh murid-murid padepokan. Lengannya yang hanya satu ternyata lebih cepat dan lebih gesit dari murid-murid padepokan. Tidak ada di antara mereka yang berhasil mendekat melebihi panjang pedang pranayam. Beberapa murid padepokan telah merenggang nyawa baik terkena libasan pedang pranayam maupun selendang panjang Ayu Wandira yang terasa sekeras besi. Namun murid-murid itu seperti tidak mau menyerah, mereka terus bergerak mencoba untuk mendekati pranayam dan Ayu Wandira. Jatuh satu maka yang lain segera menyusul. Saat itulah sosok bayangan hitam kemudian menyerlarak murid-murid yang sedang memburu pranayam dan Ayu Wandira. Gusti Wiret, seru seorang murid memberi tempat pada bayangan hitam yang tidak lain Temenggung Jasa Wiret. Luar biasa, saya sangat mengagumi apa yang dilakukan Tuan dan Nini, kata Jasa Wiret tersenyum pada pranayam dan Ayu Wandira. Kami hanya melindungi diri kami Kisanak, sahut pranayam memandang tajam pada Jasa Wiret. Pantaslah Majapahit begitu jaya dan disegani di seluruh tanah Jawa Dwipa ini. Orang-orang yang berada di dalamnya memang benar-benar orang yang tangguh, kata Jasa Wiret masih dengan senyumannya. Tangannya digendong di belakang nampak meyakinkan. Marilah Tuan, aku ingin mencoba punggawa Majapahit. Akan sangat membuatku bangga bagiku saat kelak aku katakan pada anak-anak dan cucuku bahwa aku telah mampu membunuh 2 punggawa Majapahit, kata Jasa Wiret. Kini suaranya begitu tegas lantang. Pranayam dan Ayu Wandira hanya terdiam, namun mereka telah bersiap-siap dengan gerakan yang akan dilakukan Jasa Wiret. Saat berikutnya Jasa Wiret telah melesat cepat memburu pranayam dan Ayu Wandira. Begitu cepat gerakannya seolah tidak memberi kesempatan pada pranayam dan Ayu Wandira mengambil jarak. Dengan jarak yang sangat dekat sulit bagi Ayu Wandira untuk melibaskan selendangnya. Karena itu tubuhnya berkelit-kelit menghindar dari serangan Jasa Wiret yang bagikan air bah. Pranayam pun mendapatkan kesulitan. Tidak hentinya Jasa Wiret silih berganti menyerang kedua suami istri itu. Namun ketekatan hati pranayam dan Ayu Wandira cukup membantu mereka bertahan dengan sekuat tenaga mereka. Ayu, pergilah dari sini biar aku yang menghadapinya. Salah satu di antara kita harus melaporkan hal ini pada Gusti Mahapatih atau pada Gusti Patih Gajah Mada, kata pranayam di sela-sela menahan serangan Jasa Wiret. Aku tidak bisa meninggalkanmu Kakang. Lagian lihatlah di sekeliling kita tidak ada ruang untuk menyelamatkan diri, sahut Ayu Wandira. Pranayam pun menyadari hal itu. Di sekeliling mereka begitu banyak murid yang telah mengepung dengan pedang terhunus di tangan mereka. Namun dia tidak mau berputus asa. Karena itu kembali dia meyakini Ayu Wandira. Ayu, dengarlah kata-kataku, akan menjadi sia-sia kematian kita jika kita tidak melaporkan hal ini. Kau bisa berusaha dulu, gunakan selendangmu. Pergunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya, sahut pranayam. Terdengar Jasa Wiret tertawa keras. Sudahlah, kalian tidak akan lolos dariku. Jadi jangan bermimpi akan dapat lolos, kata Jasa Wiret tanpa sedikit pun mengendurkan serangannya. Wajah pranayam nampak bergetar ketika bersentuhan dengan tangan Jasa Wiret. Begitu kuat aliran tenaga murni Jasa Wiret, sentuhan-sentuhan itu semakin lama semakin sering terjadi. Baik Ayu Wandira maupun pranayam telah meningkatkan tenaga murni mereka hingga ke puncak. Tapi ternyata hal itu tetap tidak berpengaruh pada Jasa Wiret. Hingga nampak terjadi pertarungan yang tidak seimbang, hanya karena pranayam berdua dengan Ayu Wandira sehingga sedikit memecah perhatian Jasa Wiret. Sementara itu Suta pun semakin terdesak mendapat serangan dari Ki Mertaka. Tenaga murni Ki Mertaka seperti tidak ada habis-habisnya, malahan semakin peluh membasahi tubuhnya maka tenaganya semakin berlipat. Menyerahlah Adi Suta. Kau tidak akan mampu melawanku, bahkan ayahmu sendiri belum tentu mampu mengalahkan aku. Kau tidak mempunyai pilihan lain selain bergabung bersamaku seperti kakangmu, Adi Seta, kata Ki Mertaka semakin mempercepat gerakannya. Ki Suta tidak menjawab. Pilihannya hanya satu, kalau tidak berhasil selamat maka dia ingin Mertaka juga mati bersamanya. Segera dia memutuskan menggunakan ajian pamungkasnya. Tubuhnya melengking mundur, segera dia mempersiapkan ajian Bayu Senjati.
Tangannya terangkat ke atas. Suara deruan terdengar dari setiap tangannya yang kemudian bersedekap di dada. Hawa dingin segera menyelimuti tempat itu. Memang benar-benar inti dari Bayu. Ki Mertaka mengetahui hal itu dengan cepat. Dia menerapkan ajian Komala Agni. Tubuhnya segera memancarkan sinar kemerahan, dan terjadilah benturan itu. Pranayam dan Ayuwandira semakin terdesak. Terasa hawa panas telah mendera tubuh mereka. Dari setiap libasan tangan Jasa Wiret terasa terbuat dari bara api. Lama-kelamaan tubuh Jasa Wiret mengeluarkan cahaya kemerahan. Gerakan cepat Jasa Wiret telah memburu Ayuwandira. Tangannya kemudian mengeluarkan seleret warna merah. Pranayam terkejut, segera dia memburu dan membenturkan tubuhnya. Mulut Ayuwandira ternganga, seperti tidak percaya dengan apa yang terjadi. Tubuh Pranyam yang terkena seleretan itu seketika menjadi tulang belulang kering tanpa berdarah. Seperti tersadar sesuatu, Ayuwandira berteriak keras. Kembali seleret warna kemerahan menyerang tubuhnya. Saat itulah kabut merah biru keputihan menyelimuti tubuh Ayuwandira. Seleret warna merah berbalik menghantam tubuh Jasa Wiret, tapi seperti terkena debu. Seleret itu seperti terhisap dalam tubuh Jasa Wiret. Namun dengan geram dia melihat warna merah biru keputihan melayang naik dan melesat meninggalkan Jasa Wiret dan kepungan para murid padepokan. Tubuh Kisuta terpental melayang cepat ke belakang. Sosok bayangan dengan wajah bercaping bertubuh besar serta dengan tubuh dibalut kebiruan menangkap tubuh Kisuta dan dengan cepat meninggalkan Ki Mertaka yang memegang dadanya. Terlihat nafasnya terasa sesak. Kurang ajar. Cari mereka kepung semua sudut hutan ini, jangan sampai ada yang keluar masuk hutan ini, teriak Jasa Wiret. Cepat, jangan terlambat, teriak Jasa Wiret lagi. Maka dengan segera para murid dan beberapa prajurit yang dibawa Jasa Wiret menyebar. Dari arah timur hingga barat hutan itu mereka susuri, kemudian mereka segera menuju setiap tepi hutan, baik jalan masuk dari arah barat maupun dari arah timur. Perlahan kemudian Jasa Wiret mendekati Ki Mertaka yang terduduk mengatur pernafasannya. Terima kasih adik, kau telah datang memenuhi permintaanku, kata Ki Mertaka dengan senyuman. Jasa Wiret nampak tersenyum memandang Ki Mertaka. Kemudian dia berdiri membelakangi Ki Mertaka. Dengar Kakang Mertaka, mulai sekarang seluruh pasukan berada di tanganku, baik di Sadeng, Keta dan pesisir pantai juga di sini, terdengar tegas suara Jasa Wiret. Seketika wajah Ki Mertaka nampak tegang, kemudian ketua padepokan Puncara Agni itu berdiri. Apa maksudmu Jasa Wiret? Kita semua bekerja untuk Gusti Putri, sahut Ki Mertaka dengan wajah yang nampak keheranan. Tidak Kakang, kalian semua bekerja untukku. Tidak lama lagi kita akan bergerak ke kota raja. Malam ini pasukanku telah menguasai Kadipaten Sadeng dan Keta. Dan sekarang giliran kau Kakang dan juga Putri Lata Manjari, adipati yang kau banggakan sudah tunduk padaku, kata Wiret dengan suara yang jelas. Kau tidak bisa memaksku Wiret. Aku akan melaporkan hal ini pada ayah, sahut Ki Mertaka sinis. Jasa Wiret tertawa sampai tubuhnya terguncang. Kau tidak punya pilihan Kakang Mertaka, gurulah yang merencanakan semua ini. Guru hanya bekerja untukku, mengabdi untukku, sahut Jasa Wiret di sela tawanya. Aku semakin tidak mengerti dengan apa yang kau katakan Wiret, teriak Ki Mertaka. Pada saatnya kau akan mengerti Kakang. Besok guru akan menemuimu Kakang. Aku akan ke pesisir pantai untuk menjemput Putri Lata Manjari, sahut Jasa Wiret. Ayah yang telah membantuku selama ini, tidak mungkin ayah mengabdi padamu. Siapa kau hingga ayah harus mengabdi padamu, bentak Ki Mertaka. Besok kau akan mendapatkan kejelasan hal ini Kakang. Kau tidak perlu khawatir Kakang. Kau tetap akan mendapatkan jabatan penting setelah aku menguasai Majapahit. Dan Putri Lata Manjari akan aku jadikan permaisuri. Bukankah kau bekerja untuk pengabdianmu pada Putri Lata Manjari, kata Jasa Wiret kini dengan suara yang nampak tenang. Nah tugas Kakang sekarang, tetap waspada, awasi orang-orang yang keluar masuk hutan ini. Perketat hutan ini dan besok Kakang aku minta ke kota Kadipaten. Kita akan membicarakan pelaksanaan penyerangan ke kota raja. Ketahuilah Kakang, pasukanku telah menguasai hutan ini. Kakang tidak akan bisa berbuat apa-apa kecuali menuruti perintahku.
Besok guru sendiri yang akan menjemput Kakang, lanjut Jasawiret. Ki Mertaka hanya diam dengan dada yang naik turun. Kenyataan yang sulit dipahaminya. Matanya berkeliling ketika dia melihat prajurit-prajurit berjaga di setiap regol padepokan. Nun jauh di sana dia melihat nyala obor yang melingkar-lingkar mengelilingi di sekitaran hutan alas larang. Tidak mungkin, desis Ki Mertaka. Jasawiret tersenyum kemudian memandang lelaki setengah baya itu. Sudahlah Kakang, tidak perlu kita meributkan hal ini dulu, yang jelas itu hanya kata pengantar dariku saja. Besok Kakang akan mendapatkan penjelasan yang lebih detail, sahut Jasawiret. Aku akan segera pergi, masih banyak yang harus aku kerjakan. Nah, lakukan apa yang aku minta, kata Jasawiret dengan tatapan tajam. Selanjutnya tanpa menunggu jawaban Ki Mertaka, lelaki yang masih muda itu pergi meninggalkan Ki Mertaka yang berdiri dengan termangu-mangu. Ki Mertaka kebingungan, namun satu hal yang disadari bahwa begitu banyak prajurit yang berjaga, yang hanya bisa dilakukannya adalah melakukan apa yang dikatakan Jasawiret. Sementara itu Jasawiret dengan pasukannya telah melanjutkan perjalanannya ke pesisiran pantai. Dia yakin orang yang datang menyelamatkan Ayu Wandira dan Kisuta tidak akan lolos, karena hutan itu telah dikepungnya. Sehingga seekor harimau saja akan sulit keluar dari hutan itu. Ketika menjelang matahari telah mulai naik, lelaki keturunan Ken Umang itu telah sampai di pesisiran pantai. Namun alangkah terkejutnya ketika dia melihat tempat itu menjadi sepi. Hanya satu barak yang terlihat terisi penuh oleh prajurit. Apa yang terjadi di sini, di mana pasukan yang lain? Keras suara Jasawiret menggeram sambil turun dari punggung kudanya. Ampun Gusti, mereka telah pergi Gusti. Kami tidak bisa melakukan apa-apa, kami kalah jumlah dengan mereka. Ketika Gusti Putri Lata Manjari memberikan pilihan, maka yang mengikutinya lebih banyak dari kami, hampir 4 kali lipat banyaknya dari kami, sahut seorang prajurit berpangkat lurah. Bangsat, ternyata gadis itu mengetahui apa yang aku lakukan. Siapa yang melaporkan hal ini padanya? Tidak mungkin Kakang Mertaka bergerak lebih cepat selama dalam perjalanan. Aku rasa tidak ada yang bergerak ke arah sini, menggumam Temenggung Jasawiret. Kapan mereka pergi, tanya Jasawiret. Ketika malam telah melewati puncak Ni Gusti, sahut lurah prajurit itu. Kau tahu dengan siapa gadis itu? Tidak mungkin dia melakukannya sendiri, kata Wiret dengan wajah yang memerah. Bersama Nyai Tantina dan putri dari Nyai Tantina juga seseorang lelaki yang telah tua dengan jubah putih-putih, sahut lurah prajurit. Hei, hanya itu? Bukankah putri Kakang Mertaka telah lama meninggalkan padepokan? Tanya Wiret dengan wajah keheranan. Tapi kenyataannya begitu Gusti, hamba telah lama menjadi murid padepokan sebelum hamba menjadi prajurit di sini. Jadi hamba kenal betul putri dari Guru Ki Mertaka, sahut lurah itu lagi. Baiklah, pasukan yang aku bawa akan bergabung dengan kalian. Nanti seorang senopati yang akan memimpin pasukan ini. Sebagian kerahkan prajurit pilihan mencari Putri Lata Manjari bersama pasukannya. Jika kalian telah mendapatkan jejak itu, cepat laporkan padaku, perintah Jasawiret dengan suara yang keras. Prajurit yang berada di barak itu hanya terdiam menunduk. Tidak ada yang berani menjawab atau berkata-kata. Dengan perasaan geram, Jasawiret membawa beberapa prajurit pengawalnya meninggalkan pesisiran pantai itu. Nampak Jasawiret memacu kudanya dengan sangat cepat seperti dikejar pasukan hantu penghuni pantai. Jasawiret memilih untuk kembali ke kota Kadipaten. Dia merasa harus cepat mempersiapkan rencananya menggempur kota raja. Hari terus berganti, waktu pun bergulir dengan cepat. Itu semua merupakan kejadian alam yang memang begitulah terjadi. Di setiap zaman dan masa, maka waktu akan terus bergerak tidak peduli dengan siapa yang akan ketinggalan dengan bergulirnya sang waktu. Wajah kota raja telah diselimuti temaram obor-obor yang menyala. Suasana jalanan telah terlihat sepi. Seorang penunggang kuda menerapkan kudanya dengan sangat cepat. Tubuh tegap dengan wajah yang nampak tegas semakin membuatnya nampak berwibawa di atas kudanya. Prajurit memberikan penghormatan pada penunggang kuda itu, seorang patih daha yang mempunyai pemikiran jauh ke depan, Patih Gajah Mada. Tidak beberapa lama kemudian Gajah Mada telah memasuki pelataran istana kepatihan. Seorang prajurit dengan sigap memberi penghormatan.
Aku ingin bertemu dengan Gusti Mahapati, kata Gajah Mada pelan. Ampun Gusti, hamba mendapat pesan dari Gusti Mahapati, bahwa jika Gusti Patih telah sampai untuk langsung menuju istana Gusti Prabu Ratu, sahut prajurit itu dengan tetap menundukkan wajahnya. Sekilas wajah Gajah Mada nampak keheranan, namun itu hanya sebentar. Segera Patih Daha itu membalikan kudanya. Gajah Mada segera menuju istana kediaman Ratu Prabu Tribhuwana. Setelah menyusuri jalan utama istana, sampailah Gajah Mada di depan pendopo istana kediaman Prabu Ratu. Gajah Mada segera turun dari kudanya, kemudian diantar prajurit penjaga memasuki pendopo. Di sana telah duduk beberapa penghuni istana Prabu Ratu, juga Mahapati Arya Tadah yang duduk dengan hormat. Setelah memberikan selam dan penghormatan, Gajah Mada duduk dengan wajah yang tertunduk. Ternyata kau tepat waktu, Mada. Aku kira kau tidak akan datang hari ini. Pelan suara Mahapati Arya Tadah memandang Gajah Mada. Hamba Gusti Mahapati, sahut Gajah Mada dengan hormat. Silakan sampaikan laporanmu selama kau berada di Sadeng, kata Arya Tadah dengan suara yang jelas terdengar. Jadi paman ke Sadeng, tanya Dyah Tribhuwana. Hamba Gusti Prabu Ratu, hampir sepekan ini memang hamba berada di Sadeng. Hamba sengaja mengatakan akan ke Daha agar apa yang hamba lakukan tidak diketahui banyak orang, sahut Gajah Mada sambil bersedekap hormat. Dyah Tribhuwana menganggukkan kepalanya. Baiklah, sampaikanlah laporan paman, kata Prabu Ratu Tribhuwana dengan mata tidak lepas memandang Gajah Mada yang tertunduk hormat. Ampun Gusti Prabu Ratu, ternyata Tuan Putri Lata Manjari berada di sana. Dan menurut laporan Telik Sandi bahwa Tuan Putrilah yang akan memimpin pasukan itu makar pada Majapahit, kata Gajah Mada dengan suara lirih. Seketika wajah Dyah Tribhuwana, Ratu Majapahit itu terkejut. Sempat hatinya bergembira ketika mendengar Gajah Mada menyebut putrinya itu berada di Sadeng seperti yang telah diperkirakannya. Namun sungguh kabar yang sangat membuatnya terkejut bahwa putrinya yang akan memimpin pasukan di Sadeng makar terhadap dirinya, terhadap Majapahit. Apa paman tidak salah dengan kata-kata paman? Apakah paman sudah memastikannya? Terdengar suara Dyah Tribhuwana nampak ragu. Hamba Gusti Prabu Ratu, demikianlah yang hamba lihat. Pasukan segelar sepapan yang sangat besar, melebihi pasukan yang pernah makar terhadap Majapahit. Pasukan yang ternyata telah lama dipersiapkan sehingga melahirkan prajurit yang sangat terlatih, sahut Gajah Mada. Apakah paman tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan putriku? Kenapa dia makar terhadapku? Begitu cepat Dyah Tribhuwana memburu pertanyaan pada Gajah Mada. Gajah Mada nampak tersenyum. Wajahnya yang tertunduk membuat tidak ada seorang pun yang melihat Patih Daha itu tersenyum. Entah apa maksudnya tersenyum, bahkan senyuman yang menampakkan kepuasan. Hamba Gusti Prabu Ratu, sebenarnya lah Tuan Putri Lata Manjari, putri dari mendiang Gusti Mahapati Nambi, putri dari istri kedua beliau, yang kemudian oleh pengikut setia mendiang Gusti Mahapati Nambi mengangkatnya menjadi pimpinan tertinggi. Karena mereka berjuang demi mendiang Gusti Mahapati Nambi, sepertinya hati Tuan Lata Manjari telah dibakar oleh pengikut setia mendiang ayahnya, jawab Gajah Mada dengan masih menundukkan wajahnya. Wajah Dyah Tribhuwana nampak begitu pucat, terasa nyilu hatinya mendengarkan apa yang dikatakan Gajah Mada. Dia memandang wajah suaminya Raden Cakradara dengan tatapan kosong. Kemudian sesaat lamanya Ratu Majapahit itu menundukkan wajahnya. Terasa perih matanya, namun dengan sekuat hati ratu yang anggun itu menahan agar perih itu tidak menampakkan wujudnya. Mengingat dirinya seorang ratu, raja dari bumi Majapahit. Baiklah, besok kita akan mengadakan Paseban Agung untuk membahas ini. Undang seluruh petinggi Majapahit malam ini juga agar mereka tidak terkejut dengan Paseban Agung dadakan ini. Kita harus bergerak cepat, jangan sampai mereka mendahului kita, sabda Dyah Tribhuwana telah keluar. Maka setelah memberikan beberapa laporannya, Gajah Mada dan Mahapati Arya Tadah meninggalkan istan kediaman Prabu Ratu. Undangan pun telah disebarkan. Beberapa punggawa Majapahit nampak terkejut namun tidak dengan Rakembar dan Temenggung Jalatingkir. Bagus, dengan demikian kitalah yang akan meminta menjadi panglima pasukan untuk menyerang Sadeng.
Aku yakin Tuan Ra Kembar akan menjadi menteri setelah berhasil melumpuhkan Sadeng, kata Temenggung Jala Tingkir. Benar Paman, aku tidak ingin nama Gajah Mada lagi yang menjadi pahlawan di negeri ini. Aku akan meminta pengaruh ayahanda meminta aku yang menjadi panglima penyerangan ini, sahut Ra Kembar dengan wajah tersenyum yang meyakinkan. Wajah Jala Tingkir tersenyum puas. Dari sudut matanya dia melihat wajah Ra Kembar yang nampak penuh semangat. Bagaimana jika pasukan itu nantinya tidak diserahkan padaku Paman? Tanya Ra Kembar tiba-tiba. Tuan Ra Kembar tidak perlu khawatir, bukankah Paman dan beberapa bawahan Paman akan mengikuti perintah dari Tuan saja? Maka kita bisa mendahului mereka, sahut Jala Tingkir. Kembali Ra Kembar mengembangkan senyumannya. Terbayang di hatinya dia akan berdiri dan menepuk dada bahwa dirinya lah yang telah melumpuhkan Sadeng, dan namanya akan dikenang seantero Majapahit. Demikianlah ketika hari telah menjadi siang, seluruh petinggi Majapahit telah berada di Paseban Agung. Mereka duduk dengan hormat setelah memberikan salam penghormatan pada Prabu Ratu Tribuanwana.